Shalom, selamat malam Ibu Naomi. Saya Dewa Madedundra Arkadewanta dari kelas 12 MIA akan mempresentasikan tentang kerajinan inovatif dan juga hasil kerajinan yang saya telah buat. Mulai dari pendahuluan. Apa itu inovasi? Menurut Stephen Robbins, inovasi ialah sebagai sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa. Lalu menurut Everett M. Rogers, inovasi ialah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Jadi, inovasi adalah suatu karya yang diciptakan melalui kreativitas, daya cipta, serta inisiatif yang kuat yang dianggap lebih baik dari sebelumnya. Lahirnya ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi, di Indonesia, perkembangan ekonomi kreatif dimulai pada tahun 2006 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk mengembangkan sektor tersebut. Dan akhirnya pada 2007 dilakukan peluncuran studi pemetaan kontribusi industri kreatif Indonesia 2007 pada Trade Expo Indonesia. Dan seterusnya hingga dibentuknya Bekraf oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Lalu, subsektor industri dan ekonomi kreatif di Indonesia. Itu ada dalam bidang kuliner, fashion, kria, TV dan radio, penerbitan, arsitektur, aplikasi dan games developer, periklanan, musik, fotografi, film, animasi, video, seni pertunjukan, desain produk, seni rupa, desain interior, dan desain komunikasi visual. Lalu masuk ke contoh peluang kerajinan dalam industri kreatif dari suatu daerah di Indonesia. Yang saya ambil yaitu batik dari Jawa. Kerajinan yang berasal dari Jawa ini sudah dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia karena keunikan corak dan filosofinya. Bukan hanya dikenal, tetapi batik juga sudah digunakan dan bahkan diperjualbelikan di seluruh dunia. Jadi batik ini sudah mendunia, sudah banyak dikenal orang. Lalu informasi data usaha yang saya buat. Dari pendahuluan tadi tentang inovasi dan lain-lain, saya jadi terpikir dan terinspirasi untuk membuat sesuatu kerajinan yang inovatif. Kerajinan yang saya buat yaitu tempat pensil dari botol bekas dengan tema kelinci yang imut dan lucu. Riset pasar mengenai produk saya. Ide, membuat kotak pensil dari bahan limbah botol bekas dengan tema kelinci. Lalu, ide ini diperoleh dari hewan kelinci yang lucu dan juga dari pemikiran saya sendiri. Lalu, mengapa saya memilih usaha ini? Karena proses pembuatan produk ini praktis dan hanya membutuhkan bahan yang sederhana, yaitu dari limbah sehari-hari. Produk yang dihasilkan juga lumayan menarik dan lumayan berkualitas. Usaha yang saya lakukan ini berpotensi besar penjualannya karena fungsi produk yang dihasilkan banyak digunakan oleh anak sekolah dan juga tampilannya menarik, serta harga yang dijual juga terjangkau. Lalu persaingan produk. Pesaing produk dari produk yang saya buat yaitu usaha lain yang membuat produk serupa. Contohnya kios Paman depan gang dan juga toko Karisma. Lalu bagaimana solusi saya untuk mengatasi persaingan ini? Jadi, solusi saya itu meningkatkan kualitas dan pemasaran dari produk yang saya hasilkan. Lalu saya juga akan membuat produk ini seunik dan sekreatif mungkin, sehingga tidak sama ataupun tidak monoton. Lalu masuk di sumber daya. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang saya menggunakan mudah didapat karena berasal dari limbah sehari-hari, contohnya botol plastik. Rincian alat dan bahan. Bahan yang saya gunakan yang pertama, botol bekas. Saya menggunakan botol bekas hanya satu. Dan saya memperoleh dari tempat sampah, jadi otomatis gratis atau harganya Rp0. Lalu yang kedua, kertas HVS 2 lembar. Saya menggunakan kertas ini, saya membeli dengan harga Rp130 per lembar. Ukuran dari kertas HVS ini kalau tidak salah F berapa, saya lupa, pokoknya F berapa gitu. Lalu yang ketiga, isi lem tembak. Isi lem tembak yang saya gunakan cuma satu, dan saya sudah memiliki sebelumnya, jadi saya tidak perlu membeli, harganya pun Rp0. Lalu masuk ke peralatan. Peralatan pertama yang saya gunakan itu lem tembak untuk merekatkan komponen-komponen dari kerajinan yang saya buat. Lem tembak ini saya sudah memiliki sebelumnya, jadi harganya 0 atau tidak perlu dibeli. Lalu yang kedua, gunting dan cutter untuk menggunting-gunting part-part yang saya butuhkan dalam pembuatan kerajinan saya. Jadi ini juga saya sudah miliki sebelumnya, jadi harganya itu 0 atau gratis. Lalu ketiga, spidol hitam. Saya juga sudah memilikinya, jadi harganya Rp0. Lalu yang keempat, pensil warna.
Pensil warna ini juga saya sudah memiliki, jadi saya tidak perlu membeli. Jadi total biaya sumber daya alam yang saya butuhkan atau biaya bahan baku yang saya butuhkan itu Rp260 per produk. Oke, masuk ke sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu hanya tenaga ahli atau saya sendiri. Karena kerajaan ini sangat sederhana, jadi saya tidak perlu bantuan orang lain. Untuk teknologi saya tidak menggunakannya. Masuk ke detail produk. Nama produk saya ini yaitu tempat pensil bertema kelinci yang lucu dan imut. Nah, identitas dan filosofi produk saya. Produk tempat pensil dari botol bekas ini terinspirasi dari bentuk kelinci yang lucu dan imut. Sehingga saya menghiasi kotak pensilnya dengan telinga, mata, hidung, mulut, dan kumis kelinci. Selain itu, bahan yang diperlukan juga berasal dari bahan bekas atau limbah, sehingga saya sekalian mendaur ulang sesuatu agar lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Lalu unsur estetika dan fungsional produk saya. Unsur estetika. Yang pertama warna. Saya menggunakan warna putih, hitam, dan krem karena itu adalah warna-warna yang terdapat pada kelinci putih yang lucu dan imut. Lalu yang kedua bentuk. Bentuknya itu silinder sebagai bentuk dari tempat pensil yang berfungsi untuk menyimpan alat tulis dan bentuk telinga, mata, hidung, mulut, dan kumis kelinci karena saya membuat kotak pensil berdasarkan wajah kelinci. Lalu yang ketiga tekstur. Teksturnya itu halus, menggambarkan tekstur dari bulu kelinci yang halus dan lembut. Lalu fungsi dari produk saya ini yaitu untuk menyimpan peralatan tulis, sekaligus menghias ruangan, karena tampilan kotak pensil itu lucu dan imut menyerupai kelinci putih. Lalu masuk ke tahapan-tahapan produksi. Hal pertama yang saya lakukan yaitu pembahanan, atau menyiapkan semua bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk membuat produk. Yang kedua, memotong botol air mineral menjadi 2 bagian, menggunakan gunting, dan memakai bagian bawahnya untuk dibuat sebagai produk. Lalu tahap ketiga, yaitu saya akan membungkus botol air dengan kertas HVS dan dilem dengan lem tembak agar kertasnya melekat. Lalu tahap yang keempat, yaitu menggunting dan saya menghias menggunakan sisa kertas yang ada agar menyerupai bentuk telinga dan mata kelinci. Lalu yang kelima, saya menempel bagian-bagian tadi, yaitu bentuk telinga dan mata kelinci ke botol. Lalu tahap keenam, setelah semuanya terpasang, saya akan menghias lagi botol tersebut dengan kumis, hidung, serta mulut kelinci agar detail-detailnya lebih mantap. Ya, jadi ini merupakan foto dari produk saya. Tunggu saya ambilkan aslinya ini. Ini dia produk yang saya buat. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Ada 2. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih Ibu Naomi.